Sahabat EKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program ini, program Ngulik Alkitab yang kita selenggarakan bersama sebagai media sarana bagi kita membaca Alkitab dan tentu saja menggali setiap pesan yang berharga dalam setiap teks yang kita ulik. Kita masih mengulik Injil Yohanes pada episode kali ini, secara khusus Injil Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai 42. Injil Yohanes 19 ayat 1 sampai 42. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Pada episode kali ini, ulik Alkitab dari Injil Yohanes 19 ayat 1 sampai 42 di bawah judul All Against One. All Against One. Dan akan menolong kita untuk mengulik teks ini, Injil Yohanes 19 ayat 1 sampai 42. Saya mau sapa by Zoom ini Bapak Pendeta Daniel Kalistia Budi, PhD. Salam jumpa Bapak Pendeta. Halo, Bu Pendeta Santi dan saudara-saudara, salam jumpa kembali. Dosen Biblika di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Baik Pak Pendeta, kita mulai ya mengulik episode kali ini, Injil Yohanes 19 ayat 1 sampai 42. Kita buka dalam doa, mari Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Marilah saudara kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena berkesempatan belajar kembali bersama-sama dalam program Ngulik Alkitab ini. Kami akan mendalami kisah sengsara yang Tuhan alami, yang tercatat dalam Injil, yang menjadi bagi kami adalah pedoman batin. Maka tolonglah kami dengan hikmat Roh Kudus, agar pembacaan Injil dan pengulikannya bolehlah menolong kami mengerti cinta Tuhan kepada dunia ini, dan menolong kami juga mengembangkan bakti yang semakin mendalam padamu di masa raya Paskah tahun ini. Terima kasih Tuhan, demi Kristus kami mohon. Amin. Injil Yohanes 19 ayat 1 sampai 42. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang mencambuk dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya dan terus-menerus maju mendekatinya dan berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Kemudian kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak menemukan kesalahan padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia makin takut. Lalu ia masuk lagi ke dalam istana gubernur dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Namun Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Karena itu, kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan kau dan berkuasa juga untuk menyalibkan kau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan orang ini, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Lihatlah rajamu." Lalu berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan.
Mereka mengambil Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di situ mereka menyalibkan dia. Bersama dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, Akulah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membuatnya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak ada jahitan, ditenun dari atas ke bawah. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita memotong-motongnya, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku." Semua itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam, lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan Sabat itu hari yang besar, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, para pemuka Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Namun ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu yang bersaksi dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada para pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Datanglah juga Nikodemus, orang yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada malam hari. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 30 kilogram beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain linen dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan ada taman, dan dalam taman itu ada kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena itu hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan Yesus di situ. Baik Pak Pendeta, Daniel, ada 42 ayat. Kita mau mengawali segmen pertama ini, meminta ini komentar nih dari Pak Pendeta. Ini Injil Yohanes 19 ayat 1 sampai 42. Kalau kita baca di teks Injil lain juga ada kisah ini, tetapi rasanya teks ini yang sangat detail begitu ya, menceritakan bukan saja Yesus yang dianiaya secara brutal, bagaimana dia
tanya jawab dengan begitu tenangnya dengan Pilatus. Mari Pak Pendeta bisa berikan komentar ini secara khusus Injil Yohanes memberikan penuturan seperti ini kira-kira selain memang ada faktor sejarah tapi adakah elemen-elemen yang lain juga yang masuk juga dalam teks ini? Ya, eh, mau saya jawab lisan begini atau saya juga bantu dengan apa beberapa tulisan? Mana lebih membantu peserta? Apa? Boleh dengan tulisan? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama itu, saya mau jelaskan sedikit eh, tentang Injil ini. Menarik sekali dia. Eh, ada orang yang mengatakan, ya itu Injil spiritual. Injil ini maksudnya, Injil Yohanes itu Injil Hmm. spiritual, namanya Clemens. Dianggapnya kurang historis. Dia pendapat seperti itu. Tetapi, kita tidak bisa menolak fakta bahwa hal-hal tertentu dalam Injil Yohanes itu lebih detail justru. Lebih panjang kan ceritanya. Hmm. Dan agak lain gitu cara menceritakannya. Misalnya Yesusnya digambarkan dalam Injil Yohanes itu talkative ya. Sejak Hmm. diskusi dengan Pilatus, macam-macam. Di Injil yang lain diem kan. Nah, ini juga menarik. Orang seringkali bingung mana yang benar gitu. Yesusnya pendiam, sengaja diam, hanya mengatakan satu dua kalimat, engkau sendiri yang mengatakannya begitu, atau diskusi sampai filosofis. Apakah Hmm. benaran itu macam-macam. Nah, ini persoalan ya. Nanti saya bisa coba jelasin itu. Tapi ini omong-omong dulu supaya tahu bahwa Injil Yohanes itu ada yang menganggap dia spiritual, tapi sebetulnya dia juga lebih detail dalam hal tertentu. Nah, misalnya gini, eh, dalam tulisan-tulisan tentang Injil Yohanes, para ahli mengatakan, misalnya antara lain apa, Mark Alan Powell dan teman-teman itu, bahwa dalam Injil Yohanes itu Yesus itu disebutkan dia 3 kali datang ke Yerusalem. Injil Hmm. yang lain itu cuma sekali. Kalau dilihat ya. Hmm. Kecuali kalau masa kanak-kanak Yesus dihitung di Lukas yang dia datang ke Yerusalem untuk diberkati itu. Tapi setelah dia dewasa, itu adalah Injil Yohanes karena dia menghadiri apa Paskah itu 3 kali gitu. Paskah kan setahun sekali. Itu Injil Hmm. Yohanes aja itu. Jadi agak detail gitu menjelaskan Yesus yang 3 tahun melayani. Nih, pelayanannya yang 3 tahun itu karena Rabi itu kan nomor 30 kan mulai boleh ngajar. Hmm. Dan lalu 3 tahun berarti umur 33 Yesus disalib dan lalu dibangkitkan. Itu memberikan apa tegangan tertentu bahwa bagaimana dia punya banyak masa dan bagaimana sentimen negatif muncul dari pihak orang-orang Romawi maupun pemimpin-pemimpin agama gitu. Nah, bahkan hanya Injil inilah yang kalau Anda lihat nanti Bu Santi dan teman-teman semua di pasal 11 ayat 48 yang jelas-jelas menyebutkan bahwa ada pemerintahan Romawi gitu. Itu Hmm. stated Hmm. explicitly gitu di dalam Injil ini. Hmm. Nah, tadi sudah dikatakan ada eh, sebanyak ayat ya, itu ada 11 segmen, tapi saya mau tunjukkan poin yang penting tadi yang dibaca Bu Santi. Yang poin yang penting itu ini, untuk menjawab pertanyaan Bu Pendeta tadi ya. Ini tuh apa sih Injil ini? Sekali lagi, yang benar yang mana nih? Apakah dia pendiam atau dia talkative menjelaskan macam-macam? Terus kenapa dalam Injil Yohanes itu banyak sekali kutipan-kutipan PL? Hmm. Tulangnya tidak dipatahkan, oh cocok. Hmm. Orang memandang dia setelah ditombak, oh cocok. Gitu. Apa? Oh cocok, oh cocok. Nah itu ada diskusi ramai sekali di dalam studi mengenai Yesus historis, historical Jesus. Saya tunjukkan eh, komentar dari salah seorang ahli historical Jesus namanya Markus Borg. Di pihak Markus Borg ini ada satu nama besar lain, namanya John Dominic Crossan. Ya, itu satu satu tipe mereka anggota dari Jesus Seminar. Nah, quote and quote lawan mereka adalah eh, suatu seorang teolog bishop dari Inggris namanya N.T. Wright. Tapi mereka berteman sama-sama jagoan, posisinya berbeda-beda, nulis buku bersama. Nah, jadi Borg dan Wright nulis buku bersama, judulnya Jesus. Untuk menunjukkan pandangan soal penyiksaan, beda. Padahal soal kebangkitan, beda gitu. Tapi mereka berdua sama-sama ahli. Bahkan dosen mereka itu sama, orang yang sama. Bedanya yang Borg itu ahli tentang Yesus,
yang Paul Anti-Wright itu ahli tentang Paulus. Jadi mereka berbeda diametral, sekolah apa pandangan teologinya, tetapi mereka sama-sama ahli nulis buku bersama. Nah, ini contoh dari Borg ya. Nanti saya akan tunjukkan Anti-Wright supaya adil. Borg bilang begini, kisah-kisah ini, terutama kisah sengsara, itu dari mana kita bisa tahu? Karena kan gini, ketika Yesusnya itu ditangkap di Getsemani, murid-muridnya pergi semua, kan kecuali Petrus satu-satunya yang nemenin dia. Begitu Petrus itu menyangkal 3 kali, kan dia juga pergi. Jadi di dalam peristiwa Yesus bertemu dengan imam besar, bertemu dengan Pilatus, macam itu nggak ada penyaksi mata, ya kan? Dari pihak para murid nggak ada penyaksi mata. Lah kok tahu? Kok bisa tahu diskusi gini? Dari Hmm. mana? Kalau misalnya sebelum peristiwa apa ke sengsara, Yesus menyembuhkan orang macam-macam. Nah itu kan para muridnya ada tradisinya bisa berkembang dari para murid ya. Tapi Hmm. kalau peristiwa sengsara ini loh, wong para muridnya pergi semua kok. Bagaimana Hmm. bisa tahu? Nah, oleh karena itu lalu Bohr mengajukan teori, jangan-jangan The Passion, kisah sengsara itu adalah tradisi yang berkembang mengkombinasikan 4 elemen utama. Pertama, elemen history remembered, yakni beberapa peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi, history, diingat, gitu. Jadi, potongan-potongannya benar-benar terjadi. Yang kedua elemennya namanya prophecy historicized. Jadi nubuatan yang dibuat seolah-olah menjadi sejarah, alih-alih menganggap sebagai pemenuhan nubuatan, teks Alkitab atau PL dalam hal ini itu sengaja nih dipergunakan para penulis Injil, terutama Yohanes, untuk membangun narasi yang sah tentang bagaimana Yesus itu digambarkan. Makanya tadi, misalnya tulangnya tidak dipotong, tidak diremukkan, nah itu ada teksnya, gitu. Itu namanya prophecy historicized. Elemen ketiga adalah imaginative elaboration. Sebagian kisah tentang hidup Yesus adalah kisah karangan aja, imajinasi penulis. Nah, yang keempat, purposive interpretation. Penggambaran mengenai Yesus setelah Paskah, jadi setelah peristiwa Yesus sudah bangkit, post Easter Jesus, di mana kebangkitan Yesus itu dianggap sebagai pemenuhan tujuan ilahi menyelamatkan manusia sebagai Sang Kristus, sesuatu yang mungkin tidak dimaksudkan oleh pre-Easter Jesus. Nah, ini pendapat kayak gini orang bisa marah ya. Tetapi ini pendapat ini punya argumentasi yang cukup kuat juga. Nah, menurut Borg, kisah Yesus, terutama The Passion ini, yang ayat 1 sampai 42 dan lalu selanjutnya itu ya, termasuk kebangkitan macam-macam, itu adalah gabungan dari elemen-elemen tadi. Hmm. Peristiwa Yesus termasuk kisah sengsara itu adalah, kalau disimpulkan, dia bilang semacam history metaphorized, gitu. Atau suatu metaphorical narrative. Jadi kisah narasi tetapi itu semua perumpamaan, metafor. Itu posisi dari Marcus Borg. Nah, Tom Wright lain. Yang saya bilang tadi, Andy Wright, dia menegaskan sejarah dan iman bagi jemaat Kristen perdana itulah yang membuat terjadinya tulisan ini. Jadi sejarah dan iman jemaat itulah yang menghasilkan tulisan-tulisan tentang peristiwa Yesus. Itu dua hal ini, Hmm. sejarah dan iman, tidak dikotomis, tidak Hmm. dikotomis. Dia apa? Tidak berlawanan. Nah, ini posisinya jelas berbeda dengan Borg ya. Nah, sekarang kalau kita lihat Injil Yohanesnya itu sendiri ya, kalau kita lihat itu sebetulnya bagian dari eh, apa? eh, dua narasi besar. Kalau kita lihat, ada yang mengatakan separuh dari Injil Yohanes itu adalah the sign, the story of sign, cerita tanda-tanda, semeia. Semua dilakukan oleh Yesus itu menandakan sesuatu. Lalu the story of glory, kemuliaan, termasuk penyaliban. Itu dalam rangka memuliakan Yesus. Kisahnya, Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia, yang ditolak oleh dunia, tetapi yang siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, ini dimuliakan dengan cara, lihatlah bagaimana cara dia menyikapi penderitaan salibnya. Nah, itu
Dia layak ditinggikan karena itu. Nah, setelah saya bisa lanjut nanti kalau Bu Santi merasa perlu, eh, bagaimana memahami hal ini dari segi ketegangan antara sejarah keselamatan, iman Ya, kita tentang peristiwa ini, ya, dan narasinya. Apa yang ya, terjadi di ya, narasi sehingga all against ya. one tadi itu. Yes, menarik. Ya, Pak Pendeta, kita akan lanjutkan ke sana, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat TKB TV, sahabat ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program ini, program ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Injil Yohanes 19 ayat 1 sampai 42 dengan judul All Against One. Saat ini kita ditolong dengan narasumber Bapak Pendeta Daniel Kalistia Budi PhD dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta sebagai dosen biblika. Baik Pak Pendeta, kita memasuki segmen ini, segmen yang kedua. Mari Pak Pendeta boleh melanjutkannya. Ya, Ketegangan. ya. Tapi mungkin kita omong-omong sebentar. Bu Santi, saya asumsikan mewakili seumumnya kalau jemaat penjawab ya. Jadi tolong Ya. menjawab sebagai jemaat, jangan jawab sebagai pendeta dan teolog ya. Kalau saya tanya gini, kenapa Tuhan Yesus disalib? Jawabannya Pak. Untuk menebus dosa-dosa manusia, termasuk dosa saya, Pak. Ya, jawaban umum gitu ya. Ya. Untuk menebus dosa. Ada enggak jawaban lain? Kenapa Yesus disalib? Ini jangan dijawab sebagai teolog yang sudah tahu loh ya. Ini pokoknya pura-pura awam gitu. Kenapa Yesus disalib? Satu, menebus dosa. Dua ya, tidak ada cara lain. Saya manusia, saya tidak mungkin bisa menyelamatkan diri saya. Perlu ada sosok yang lebih kuat untuk menolong, Ya, mengangkat saya itu. betul. Nah, mengapa itu dilakukan? Apakah Allah itu marah karena manusia berdosa? Lalu Yesus menanggung murka dari Allah. Dia sendiri tidak berdosa, maka dia bisa menebus dosa yang sebetulnya mendapatkan kemarahan Allah itu sehingga terselamatkan. Gitu kan kira-kira ya Iya, pengembangannya ya. iya. Nah, dan Allah tidak juga berkenan atas dosa ya. Dan Yesus bisa melakukan itu karena hidupnya beres kan. Dia Iya, teladan betul. etis toh. Kalau dia Betul. tidak beres kan tidak bisa menebus dosa. Dia harus tidak berdosa Betul. dong. Nah, itu Betul. berkembang di teologi jemaat tidak salah ya. Itu namanya teologi mengenai teori-teori penebusan, atonement theory. Nah, ini saya mau share sesuatu.
pendapat seperti itu muncul dari pertanyaan-pertanyaan logis kita, kok bisa satu orang menebus dosa? Lalu diceritakan di versi Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas agak ringkas, di Yohanes yang dibaca sangat panjang tadi 1 sampai 42. Itu diringkaskan oleh orang bernama Gustav Aulen pada tahun 1931 dalam bukunya yang sangat terkenal. Buku ini buku wajib nih kalau bacaan teologi sistematik, Christus Victor namanya. Itu macam-macam. Mengapa Yesus disalibkan? Ya tadi Bu Santi mewakili jemaat ya, untuk menebus dosa, menggantikan hukuman, mengalahkan iblis. Biasanya larinya ke Kejadian 3 itu loh, ular yang diremukkan kepalanya, gitu kan? Tafsir dogmatik Ya. Kristen. Yang orang Yahudi tentu nggak setuju dengan tafsir itu, tapi orang Kristen gitu tafsirnya tuh. Atau untuk menanggung kemarahan Allah, gitu. Yesusnya bisa melakukan ini semua karena dia eh, exemplary hidupnya, jadi teladan gitu, beres. Gitu. Nah, ini jawaban umum kita. Tentu tidak salah, semuanya ada ayatnya ya. Namun kalau kita lihat narasinya, gitu, kisahnya, apa sih yang membuat begitu? Nah, itu bisa dibaca secara lain. Yang jadi judul tema kita ini, All Against One. Ini ahli yang mengemukakan itu namanya René Girard, ya, nama yang mungkin pernah juga saya sebut di beberapa kali. Betul. Ya. Itu gini, yang terjadi adalah kemarahan sekelompok orang, bahkan dalam hal ini beberapa kelompok, itu ditransfer ke satu orang. Ini ada pola-pola studi fenomenologi agamanya ya, teori-teori kekerasan ritual-ritual itu. Sekelompok orang atau beberapa kelompok orang adalah orang-orang Farisi, ahli-ahli agama yang memang dalam Injil Yohanes tuh berkali-kali berkonflik dengan Tuhan Yesus. Injil Yohanes adalah Injil di mana konflik Yesus dan dunia ini diwakili oleh orang Yahudi dan para pemimpin agama itu keras sejak dari awal. Prolognya kan juga gitu. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya menolak dia. Tapi barang siapa menerima dia akan menjadi anak-anak Allah. Diulangi lagi polanya ketika ketemu Nikodemus. Kau harus lahir kembali. Bagaimana bisa diskusi? Tidak mudeng Nikodemusnya. Lalu dikatakan, karena demikian besar kasih Allah akan dunia sehingga semua orang yang percaya, setiap orang yang percaya beroleh di kekal. Jadi tidak semua, dunianya nggak percaya, tapi sebagian Hmm. percaya dan mendapatkan hidup yang kekal. Yang tidak percaya siapa? Orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama. Mereka yang berkonspirasi melawan Yesus dan murid-muridnya. Kisah macam-macam, diskusi tentang eh, hukum Taurat, cara makan, kesembuhan orang yang buta sejak lahir, macam-macam ya, tujuan-tujuan pada Yesus yang dianggap penghujat Allah, macam-macam. Itu kuat sekali dalam Injil Yohanes. Bertemu dengan kekuatan militer. Dalam hal ini Hmm. prajurit Roma yang menyiksa Yesus itu dalam bacaan kita, dan Pontius Pilatus. Dan bertemu dengan histeria massa. Salibkan dia gitu. Melawan satu orang aja, Yesus. Nah, ini menurut Jirat memenuhi kualifikasi eh, apa pengkambing hitaman, Hmm. kemarahan kolektif dari massa melawan satu orang yang dikorbankan. Orang ini kemudian dianggap menjadi seseorang yang menjadi tumbal, tetapi lalu menjadi pahlawan. Kalau teori Jirat begitu. Hanya menurut Jirat dalam Injil Yesus menelanjangi bahwa yang terjadi adalah kekerasan. Kalau yang lain, teori Jirat itu korbannya nggak bisa membuka diri. Dia hanya menerima gitu, pasrah menjadi transfer kemarahan kolektif. Di sini dalam Injil, Yesusnya menelanjangi. Ini bukan hanya kalian berkonspirasi melawan satu orang, tetapi kalian memang jahat, mewakili dunia yang jahat ini. Nah, disitulah teori Jirat mengatakan hanya dalam Injil Yesus menelanjangi apa yang terjadi, ya ini kekerasan bersama gitu yang dilakukan oleh orang-orang ini. Nah, kalau kita lihat ya, ini tokoh-tokohnya tadi ada Pilatus, ya ada rakyat Yahudi, pemuka agama, itu di dalam bacaan yang Bu Santi baca tadi, itu kayak merujuk Hmm. gitu ya, Yesus dijadikan lawan bersama begitu. Pilatusnya sempat goyah kan kalau kita lihat. Sampai Ya. dia menunjuk, Ece homo, lihatlah manusia ini, apa salahnya? Kemudian kalau kamu
tidak menyalibkan dia, kamu menjadi musuh Roma, musuh Kaisar. Karena orang yang menyatakan diri raja dipakai isu politis adalah lawan dari Kaisar. Takut Pilatusnya. Nah, lalu mereka Ya. berkomplot. Selalu pola kayak gitu, kalau dibaca, itulah penyebab Yesusnya mati. Hmm. Jadi kalau kita bilang secara iman menebus dosa, macam-macam tadi, itu sejarah keselamatan. Tapi narasinya bisa matinya disalib, ya karena itu adalah hukuman Romawi, bukan hukuman Yahudi, gara-gara hasutan para imam dan orang-orang Yahudi lain. Nah, jadi konspirasi di antara masa keagamaan dan kekuatan militer. Itulah yang Hmm. menyebabkan dia mati. Dan lalu karena matinya begitu rupa tragis, dia mengandung daya selamat. Nah, selalu rumusnya gitu kalau teori Jiran. Coba Bu Santi bayangkan, kalau Tuhan Yesus matinya stroke. Nggak main ceritanya. Atau jantung Oh, gitu. ya, Atau ya, ya, apa, kena GERD. Kan nggak jalan ya, penebusan. ya, ya. Harus begitu rupa berdarah Berdarah. dan tidak adil, tapi dia benar, sehingga lalu daya salvivik jalan. Itu sebab narasi ini bisa dibaca dengan dua. Secara narasinya adalah konspirasi kekuatan-kekuatan massa, politik, dan Hmm. senjata menghadapi satu orang yang jelas-jelas bersih tetapi tidak bersalah, lalu menjadi ditransfer kemarahan mereka semua ke satu orang ini yang memang tidak bisa ditaklukkan, atau dibahasakan pakai gaya bahasa sejarah keselamatan tadi. Karena dia begitu rupa bersih, maka keberdosaan ini bisa ditanggungnya, ditebusnya. Nah, perspektifnya jadi perspektif sejarah keselamatan. Jadi dua jenis sejarah ini berkelindan, Bu Santi. Pemahaman tentang konsep-konsep dosa yang memerlukan penebusan dan peristiwanya sendiri. Itu. Nah, yang Hmm. dibaca tadi itu adalah salah satu cerita terpanjang mengenai bagaimana peristiwa itu. Nah, polanya jelas sebetulnya. Yesusnya jatuh hukuman salib oleh siapa, atas perintah siapa, itu adalah jalan bagi upaya busuk kaum agamawan didukung oleh histeria massa. Nah, jadi all against Hmm. one ini, kayak gitu. Ya, Hmm. massa itu kan Hmm. oklos ya rakyat kebanyakan ya. Jadi memang Yesus sendirian gitu. Nah, itu kira-kira Bu Hmm. Santi. Nanti kalau mau masuk ke teks-teks yang apa namanya eh menuju Pilatusnya kan sempat bimbang nih di ayat yang ke-12. Tapi langsung nih dipepet gitu dengan Ya. desakan massa. Massa berarti di sini massa dan orang-orang ahli Farisi itu ya, ahli agama itu ya. Jika engkau bebaskan dia, engkau bukan sahabat kaisar. Ya sudah, Pilatusnya terjepit kayak gini. Lalu terjadi konvergensi kepentingan, terjadi sosial fabrik tadi itu, all against one. Sehingga ketika ada pemilu pagi itu, Hmm. mana yang di 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 apa diselamatkan, mana yang disalibkan, ya Yesus kena gitu kira-kira. Nah, jadi ini bisa Hmm. dibaca pakai pola teori Jirat terhadap narasi, bisa juga lalu dibaca dengan kacamata iman bahwa memang dengan cara inilah penebusan itu absolut sah karena memang Yesusnya memang clean gitu. Nah, lalu teorinya Gustav Aulus tadi jalan. Nah, ini Hmm. kalau di teologi ngomongnya gitu, jemaat kadang-kadang kaget dengar-dengar gini ya. Iya, Pak Pendeta, ini jika misalnya begitu ya, tadi ada yang pernyataan yang menarik ini. Yesus walaupun diserbu begitu rupa begitu ya, justru yang dia lakukan justru dia menelanjangi kejahatan mereka semua gitu. Dan unsur penyelamatan itu justru menjadi kuat dalam pengorbanannya berdarah-darah. Nah, ada yang mengatakan, mengapa harus sampai berdarah-darah? Kenapa sebegitu apa ya, mengerikannya orang beragama harus sampai berdarah-darah, lalu kemudian menjadi apa sebegitunya, ini kekerasan loh. Apakah dengan begitu kan seolah-olah peristiwa kekerasan tuh menjadi apa ya, menjadi mungkin bukan cuma di kekristenan dalam hal ini ya, ada beberapa narasi-narasi yang kurang lebihnya pasti tidak sama, tetapi ada kemiripan gitu. Gimana Ya, menjawab membacanya ya, ya oke. itu? Seumumnya itu biasanya dua. Sebelum kita tahu ada teori yang lain, itu dua tuh biasanya gini. Ini kan merupakan penggenapan perjanjian lama.
Biasanya gitu kan. Hmm. Janjian lama itu kan berdarah semua itu. Korban Ya. penghapus dosa, korban penghapus salah, ada yang namanya olah, minhah, sefaf selami, macam-macam itu. Semuanya mengandung darah. Karena Hmm. anak domba, lembu, perkutut, semua kan dibuat mati berdarah, kecuali yang paling miskin tuh tepung ya biasanya ya. Nah, makanya bait Allah itu kan amis kan. Makanya bait Allah itu penuh dengan apa namanya dupa untuk Hmm. menghindari rasa bau amis dan lalat sebetulnya. Karena memang bait Allah itu berdarah. Konsep darah selalu adalah eh, itu penghukuman yang dialihkan gitu, sehingga lalu ada Hmm. cleanse ya, pembersihan biasanya dikaitkan dengan situ. Maka rumusnya kan kalau di PB masih jelas, Yesus adalah siapa? Probaton tuteu, anak domba Allah. Anak domba Allah berarti Hmm. disembelih kan, yang menghapus dosa dunia gitu. Hmm. Nah, ini pertama PL. Kedua, itu memang dibaca dari segi ilmu agama, terutama mungkin etnografi tentang ritual ya. Itu yang dilakukan oleh Hmm. René Girard. Dia bilang semua agama, mau formal maupun non formal, kalau terkait dengan ritual itu harus ada darah tertumpah. Hmm. Kalau tidak ada darah tertumpah, rasa keberdosaan atau Hmm. rasa kemarahan kolektif itu tidak tersalurkan. Maka dia meneliti Hmm. di banyak tradisi, termasuk yang katakanlah agak terbelakang, pasti ada ritual tuh, pasti ada korban, ada darah. Karena begitu ada substitusi pengganti ke korban tertentu binatang, itu ada kayak kemarahan kolektifnya tersalurkan, atau urusan dengan yang dewata, yang ilahi itu menjadi beres karena sudah dikorbankan sesuatu dan buktinya darahnya keluar gitu. Ini Jirat yang ngomong. Nah, tadinya Jirat meneliti apakah peristiwa Tuhan Yesus Passion ini adalah itu. Hmm. Kalau kita cepat-cepat akan bilang ya, karena PL begitu, Yesus penggenapan dari anak domba, Yesus metafor anak domba, surat Ibrani juga begitu, imam besar membawa darahnya sendiri, once forever, Ein Malih ya. Kalau imam besar setahun sekali, Yesus sekali selamanya, yang dibawa darahnya sendiri, darah anak domba, dia digambarkan sebagai gitu, membawa darahnya sendiri, lalu cleanse terjadi, pembersihan terjadi, pengampunan dosa. Tadinya begitu kan, tapi terus Jirat bilang, coba lihat Yesusnya. Yesusnya itu menelanjangi bahwa ini kejahatan, kekerasan. Makanya ada dialog dengan Pilatus itu. Hmm. Pilatusnya kan gini, aku berkuasa melakukan apapun pada kamu. Yesus bilang, kamu tidak bisa kalau tidak memiliki kuasa yang diberikan kepadamu gitu. Jadi mau di, enggak, kamu tidak boleh berpikir bahwa ini seolah-olah kamu mampu melakukan sesuatu atas aku. Yang kamu lakukan itu konspirasi sebetulnya. Dan Yesusnya memang tidak membalas. Jadi Hmm. dia menyediakan dirinya disalib itu bukan karena dia menyetujui bahwa tindakan mereka itu benar. Tapi kamu berkonspirasi melawan saya tidak membalas kamu, tetapi kamu jahat sebetulnya. Nah, disitulah lalu Jirat mempunyai teori hanya dalam Injil, mekanisme Yesus ini Hmm. bukan sekedar kambing hitam. Melampaui Hmm. kalau kambing hitam, korbannya Hmm. diem, nggak bisa apa-apa. Hmm. Seolah-olah Hmm. transfer kemarahan kolektif. Di dalam diri Yesus ada unsur itu, tetapi Yesusnya menunjukkan, ini karena kamu jahat. Karena kamu sebetulnya melakukan konspirasi padaku. Cuman aku tidak membalasnya. Nah, jadi ada penelanjangan pola. Pola yang tadinya dianggap suci, ritualnya kan dianggap suci tuh. Kalau kita ritual-ritual penyembelihan ini hewan atau Hmm. apa. Hmm. Ini enggak. Ini sebetulnya kamu melakukan konspirasi. Ya, Injil itu menelanjangi itu. Jadi ada Hmm. sedikit gagasan kambing hitam, tetapi tidak polos. Kambing hitamnya itu speak up gitu, menunjukkan. Oh. Itu kekasan Injil, tidak ada tempat lain, kata Rene Girard Hmm. ya. Nah, Hmm. inilah yang Hmm. ketiga. Jadi teori yang ketiga, kalau yang pertama tadi teori PL, teori kedua itu teori ritual, ketiga itu teori kekerasan. Ini once again all ini. Tapi Hmm. hebatnya Yesusnya begitu rupa. Nah, kenapa dia menyediakan dirinya? Kalau tergantung teori mana yang dipakai. Kalau kita secara keselamatan ya dia rela menebus kita, gitu kan bahasanya. Ya, kalau Hmm. kita pakai teori jirat, ya memang dia menjadi korban dari histeria massa plus senjata plus keputusan-keputusan orang-orang beragama itu. Memang begitu caranya supaya terjadi apa namanya pengorbanan pada satu pihak paling lemah.
Herannya pihak yang paling lemah ini speak up, dia nunjukin gitu. Wah, aku begini bukan karena ritualmu bener ya, tapi karena kamu memang jahat. Aku tidak membalas. Nah, itulah sebabnya kalau dalam teologi Kristen kan kita mengatakan Yesus itu dibangkitkan oleh Allah. Istilahnya gitu kan, Allah membela dia. Nantinya setelah peristiwa ini, Allah itu menyatakan Yesus benar dengan cara membangkitkan Yesus. Jadi yang kamu anggap salah, yang kamu keroyok itu, yang jadi korban kekerasan itu adalah orangnya. Nah, itu teologinya jadi begitu. Itu khas Kristen, kata Rene Girard ya. Oh, menarik ya. Jadi dia Ya, tidak membiarkan begitu saja menjadi korban atau bahkan menyetujui tindakan kekerasan itu. Malah speak up justru. dia speak up toh. Ya, Misalnya betul. dia bisa memaknai hebat itu. Ketika terakhir kan dia tetelestai. Ya, Sudah genap. Genap bahwa kejahatan mereka padaku ini aku hadapi, tetap bersih, tetap menjaga bersih, selesai. Tugas dari ya, Bapa untuk aku datang ke sampai dunia akhir. menjadi manusia Ya, dengan ajaran hidupku, cinta kasih, selesai. Aku tidak membalas sampai akhir. Nah, Ya, itu. ya. Menarik. Justru itu menunjukkan kekuatannya kekuatannya justru Oh, yang banget. berbeda dari yang Beda, diturunkan ada oleh diem. Yang lain kan persis. diem, mau apa? Udah, dia memberi makna. Oke, aku Ya, haus, kasih minum. Apa. Rasa. Bahkan dia rekonsiliatif. Dia lihat Maria, ibunya, ya, inilah ibumu, inilah ya, anakmu. Dia ya, di sakratul maut tuh loh, masih persis, menunjukkan persis. empati ya, dan Belas luar asih biasa ya, bela ya, rasa kepada ya, orang-orang ya. yang ada di dekat dia. baik. Menarik Pak Pendeta. Kita lanjut di segmen ketiga. Kita mau melanjutkan tadi yang tadi Pak Pendeta sudah sampaikan, apa yang Yesus katakan justru di pesan terakhir kepada para murid-muridnya, menyapa, menyinggung tentang ibunya. Lalu kemudian kita akan lihat narasi tentang Yesus dikuburkan dan tentu saja relevansinya bagi kehidupan kita. Kita lanjut segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat DKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program ini, program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Injil Yohanes 19 ayat 1 sampai 42 dengan judul All Against One dengan narasumber Bapak Pendeta Daniel Kalistia Budi PhD. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen ketiga ini. Di topik tentang judul perikop Yesus disalibkan, ini ada terselip. Tadi Pak Pendeta sudah sampaikan tuh di ujung segmen kedua. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu."
Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Dalam seluruh adegan yang begitu sangat brutal, ini ada tindakan yang kuat sekali begitu ya dari Yesus, justru di dalam sebuah pertunjukan yang penuh dengan konspirasi ini. Mari Pak Pendeta minta komentar nih terhadap apa yang dikatakan Yesus sebentar tapi itu begitu sangat kuat gitu. Betul. Itu memang paling manis adegan ini. Adegan ini paling manis. Ada dua adegan manis tuh menurut saya. Satu itu pas dia bilang tetelestai. Semuanya genap. Tetelestai itu berasal dari kata telos kan. Ya. Semuanya selesai. Berarti kita harus baca dari prolog Yohanes kan. Prolog Ya. Yohanes dari awal tuh en arche est in hologos, pada mulailah firman, macam-macam. Firman itu ilahi menjadi manusia, Ya. diam di antara kita. Lalu ada tawar-tawaran yang menerima dia jadi anak-anaknya. Ya. Dunia menolak dia, macam-macam. Iya. Dan ternyata dalam narasi banyak sekali penolakan dunia. Yesusnya muncul berkali-kali dengan kalimat-kalimat ego eimi, Ya. aku adalah, gitu dengan Ya. segala macam perumpamaan, macam-macam pengajaran Unio Mistika pasal 17, aku dan Bapa satu. Ketika mereka bingung rumah Bapa, aku kalau engkau tidak sholat ke Bapa, kalau tidak begitu rupa ya. Lalu dikonfirmasi teks PL tadi menurut pendapat Brok tadi. Terus di akhir dia haus. Dan ini menarik. Yesus itu setelahnya minta minumnya itu kan di pasal 4. Hmm. Sama perempuan itu loh, perempuan Samaria. Berilah aku Hmm. minum. Tapi kan dia nggak Ya. minum. Dia Hmm. baru minum di pasal ini. Di pasal kita, di pasal 19, baru Yesus yang minta minum. Di pasal 4. Hmm. Sekarang Hmm. minumnya. Yang dia minum Hmm. apa? Anggur asam. Bayangkan Hmm. itu. Lalu dia bilang, sudah selesai. Nah, sebelum itu, adegan manis bersifat domestik. Di tengah-tengah, Ya. bagus bahasa Bu Santi, kebrutalan luar biasa. Ada adegan mesra di mana Yesus menghadirkan keindahan kehidupan cinta kasih, saling berbela rasa. Ibu, inilah anakmu. Lalu pada para murid, inilah ibumu. Sejak saat itu Maria tinggal bersama mereka. Itu kan seperti apa ya? Secercah air sejuk di tengah-tengah eh, Betul. padang gurun kesedihan yang luar biasa ya. Ya. Kejahatan manusia begitu rupa yang tidak memperhatikan hidup orang. Hmm. Dalam hal ini para prajurit, tubuh manusia, hidup manusia itu tidak berharga seolah-olah dikeroyok oleh tiga elemen tadi. Pilatus sebagai contoh kekuatan militer, imam-imam sebagai contoh agama yang bisa sangat berbahaya, orang-orang banyak itu rakyat yang bisa kena hasut dan salibkan dia di tengah-tengah hidup manusia benar dipersekusi kayak gitu. Manusia Hmm. yang benar ini tetap mengajarkan cinta yang begitu tulus dan sederhana. Anak, inilah ibumu, ibu inilah anakmu. Nah, itu menurut saya manis. Dua tadi, tetelestai dan kalimat Hmm. ini. Nah, saya mau Hmm. tunjukkan Hmm. sedikit di Jadi sini Bu Santi. pun dalam pertunjukan yang demikian brutal ya, kejahatan tapi ya kasih Tuhan itu yang ditunjukkan lewat Yesus itu justru itu menjadi sebuah kekuatan bahkan juga pengharapan bahwa tetap ada kasih. Sampai kayak gitu tuh. Ya, ini saya tunjukkan tadi. Teladan kasih itu ini. Teladan salib. Kekerasan tak boleh merenggut keutuhan kualitas kehidupan. Hmm. Hidup pasti dilibati secara penuh dalam kebenaran, cinta, kasih, dan perdamaian. Hmm. Tetelestai sampai tuntas. Inilah ibumu, inilah anak. Nah, Hmm. hal kayak gini, Ibu Santi itu seringkali luput ya. Orang tidak memperhatikan adegan ini ya. Adegan ini itu kayak memberi opsi lain dari once against all itu. Tuh. Ini di tengah-tengah once against all yang jahat itu, cinta kasih, apa solidaritas, apa namanya, apa ikatan ikatan cinta itu nggak boleh kalah. Itu muncul di tengah-tengah kebrutalan penyiksaan ini. Kalau kita lihat. Nah, ini summary-nya kalau nanti mau lihat lagi Bu Santi, ini soal siapa Ya. penyaksi nggak ada rame ya. Lalu plotnya itu Ya. ia tak bersalah tapi dihukum mati itu tadi pertimbangan Mhm. Pilatus dan argumentasi imam-imam. Ini nanti saya omong itu pola etika keputusan orang kadang-kadang pada pikirannya sendiri dan pada hukum. Nah, Ya. tegangan-tegangan ya Yesus diledek dengan raja orang Yahudi,
Tapi Pilatus itu ya posisinya tuh agak naik turun dia. Saya homo, lihatlah manusia ini kayak gini. Tapi itulah kuasa Pilatus yang kuat itu ternyata juga apa namanya disadarkan oleh Yesus bahwa itu apa kuasa itu datang kepadamu bukan karena kamu sendiri. Bahkan Pilatus selalu kan dikuasai oleh massa Yahudi dan imam-imam kepala. Jadi ini orang ini memang membingungkan. Nah, begitulah yang hasil kekerasan tuh kayak gitu tuh. Orang yang seandainya Hmm. Pilatus tegak, misalnya kita bayangkan dia tidak melakukan mau selesai ceritanya. Tapi kan nggak gitu ceritanya memang kemudian memang all against one itu kayak gitu. Ya ini polanya ini. Ya tadi all against one. Nah hasilnya adalah kekerasan dan pembunuhan. Tapi Yesus memaknainya lebih dari itu. Dan selesai. Bahkan sebelum selesai cinta kasih diwujudkan di antara eh, apa orang-orang yang ada di dekatnya. Ya, itu berarti panggilan kita semua ya. Di tengah-tengah penderitaan yang kita mungkin alami bukan karena kejahatan kita. Kadang-kadang kita mengalami gitu ya. Tentu kita bukan Tuhan Yesus, tapi kalau kita menderita karena ada komplotan orang lain, entah karena apa menjahati kita. Kita mirip-mirip di jalan Yesus itu. Nah, kalau itu terjadi, jangan lupa menuntaskan kesaksian, satu. Dan jangan lupa menjaga cinta kasih jalan terus. Di tengah-tengah kayak gitu. Baru dengan demikian kita mengikuti Tuhan. Kadang-kadang kita menyanyi, saya mau iring Yesus. Iring Yesus itu berarti cinta jalan terus di tengah-tengah berbagai macam penderitaan yang kamu alami. Bukan sekedar saya menderita seperti Yesus, tapi di tengah-tengah penderitaan itu cinta kembangkanlah. Menghadirkan Itu cinta. artinya mengiring Yesus. Gitu kira-kira. Menghadirkan cinta. Iya, ini Iya. sudah mau KKR ini aku. Ah, Pak Pendeta, ini juga ada ayat yang menarik ini di ayat 36 ya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulang yang akan dipatahkan, ada pula nas. Nah, ini juga muncul di sini ya. Ini digenapi, digenapi, betul digenapi, atau ya itu tadi muncul ketegangan antara ini cari legitim aja. Apa penyebab begitu mereka akhirnya memutuskan untuk tidak jadi mematahkannya. Ini juga kan kalau dibilang sekedar cari legitim, masa iya gitu ya? Nah, Tidak terus jadi terang kan dipatahkan, kisahnya tapi ter- terjadinya kan eh, jauh sebelum Injil ini ditulis ya. Injil betul. ini kan ditulis tahun 90 toh, kalau Yohanes itu. Mm-mm. Injil paling tua kan Markus 70, Ya, Matius 80, Lukas 85, Yohanes itu 90, ya. 110. Peristiwanya kan tahun 27, 29-an. Ya, Mm-mm. ya, jadi peristiwanya dibandingkan Injil itu sekitar 60 tahun lebih. 60 sampai 70, 80 tahun setelah peristiwanya. Nah, kita nggak tahu persis. Maka tadi Borg itu dingin aja dia bilang. Ini sebagian adalah betul-betul peristiwa sejarah yang diingat, history remembered itu. Sebagian itu profesi, nubuatan-nubuatan yang di Mazmur yang di apa historikan. Nah, ini sebenarnya John Dominic Crossan. Yang saya sebut tadi namanya dia ya. John Dominic Crossan itu bilang begini. Itu peristiwa Yesus itu disalib. Itu kayak Mazmur. Kayak Mm. liturgi Mazmur. Itu diikuti aja lalu dibuatkan ceritanya gitu. Nah, kenapa bisa gitu? Karena kan nggak ada para murid yang lihat. Yang penting saya bilang tadi, ketika ke Getsemani masih ada para murid, Petrus masih ada Petrus, setelah itu Petrusnya pergi, kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Tetapi kok bisa indah seperti itu? Ada Yesus menegur gini-gini, tidak membalas. Ah, karena Mazmur dikatakan buluh yang terkulai tak akan dipatahkannya. Ini jadi cocok-cocokin. Nah, jadi kita nggak tahu. Makanya Borg itu hati-hati. Dia bilang, apakah ini betul-betul sejarah, potongan Mm. sejarah yang terjadi, atau tadi itu adalah suatu proposi-proposi, nubuatan-nubuatan yang disejarahkan, diberi narasi supaya cocok, sehingga kayak yang Bu Santi bilang, oh, dia tidak dipotong tulangnya, tidak dinemukan. Ah, sesuai ada tertulis. Oh, jubahnya tidak dirobek. Ah, sesuai ada tertulis. Itu apakah betul begitu? Atau Mm. sebenarnya penceritaannya dicocok-cocokin? Atau yang ketiga, karangan aja. Karangan Mm. dari pengarangnya. Atau yang keempat itu makna teologis. Nah, Borg bilang campur. Campur. Mm. Nah, kalau anti-wright, tidak. Itu memang begitu. Jadi confirm gitu. Nah, dua ahli ini tidak bisa ketemu. Terserah para pendengar, Anda di posisi mana. Kalau Anda mau polos-polos, ya anti-right. Cocok seperti itu. Tetapi Borg dan Croissant menggoda kita dengan sangat cerdas ya. Loh, 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 loh. Kan peristiwanya terjadi kan
Ditulisnya kan 60 tahun setelahnya, 17. Kita kan nggak tahu persis. Makanya Hmm. kan yang Matiusnya pendiam, yang ininya Yesusnya talkative. Nah, mana yang benar kan kita nggak tahu. Masa Yesus sekaligus pendiam dan talkative kan nggak bisa. Kan salah satu pasti yang terjadi. Atau yang lain lagi. Nah, oleh karena itu kan penceritaan pengarang. Nah, itu makanya. Makanya orang kalau baca buku judulnya Jesus, diskusi board dan anti Wright, itu bisa menikmati, bisa pindah-pindah posisi kita gitu. Nah, gitu. Nah, saya di posisi mau apa ya, jujur dengan mengatakan nobody knows the real story. Tapi this story of John quite different than the story of Synoptic Gospel. Itu fakta. Kan Anda kita Ya. nggak bisa tolak. Maka yang penting bukan sekedar membandingkan lalu mengatakan mencari degradasi, tetapi gini, apa toh yang dimasukkan Yohanes dengan sedetail ini? Apa toh? Nah, gitu. Oh ini, Hmm. oh ini, oh ini ya. Yang saya temu Hmm. adalah ini konfirmasi bahwa Hmm. firman yang menjadi manusia di prolog itu betul-betul menjadi manusia. Termasuk ditolak, ditolak, ditolak seperti yang dikatakan di prolog. Tetapi selalu optional. Siapa yang menerima dia menjadi Hmm. anak-anak Allah terselamatkan. Nah, contoh yang paling menarik adalah dua figur. Yusuf Hmm. Arimatea Ya. dan Nikodemus. Kenapa Ya. menarik? Yang Yusuf Arimatea ini jelas di kelompok Farisi ini mereka. Yang Yusuf Arimatea itu kan masih takut-takut. Kalau Ya. kalimatnya kan masih sembunyi-sembunyi. Yang Nikodemus itu terbuka, publik. Dia Hmm. yang dulu di pasal 3 datang malam-malam Hmm. dengan sembunyi-sembunyi, di pasal 19 Ya. publicly Ya. proclaim he Ya. believe in Jesus. Sehingga dia menyediakan minyak yang beratnya 30 kilogram, kalau di TB1 itu 50 kati, Hmm. minyak wangi 30 kilogram. Bayangkan, Hmm. itu kan publicly dia mau merawat Yesus jenazahnya. Wah, luar biasa menurut saya. Betul. Nah, jadi ini menarik. Tokoh-tokoh ini muncul di akhir itu untuk menunjukkan bahkan di bagian kelompok Farisi yang seumumnya menolak Yesus, dua orang ini tampil dengan menarik gitu. Terutama Nikodemus ya, yang terbuka kayak gitu. Lalu dimakamkan di satu kubur di dekat situ. Nah, ini juga menarik kalau kita pernah ke Israel. Itu di Israel sana itu ada dua versi Golgota. Golgota yang pertama itu Golgota yang di dekatnya ada makam Yesus yang menjadi gereja sekarang itu. Namanya Holy Hmm. Sepulchre Church. Itu di lantai 2 itu Golgotanya, di lantai 1 itu makamnya. Hmm. Tapi ada orang yang tidak suka dengan data ini, data dari Hmm. Yohanes bahwa di tempat dia disalib, dekat tempat dia disalib ada kubur baru gitu kan. Terus ada orang yang mencari Golgota lagi yang lain. Seorang jenderal dari Inggris nemu bukit berbatu yang agak mengerikan, dianggap tuh Golgota karena ngeri gitu. Di bawahnya tuh terminal bis sebetulnya. Di dekat situlah Garden of Tomb, the Garden of Tomb, yang seringkali para wisatawan datang, ini kubur Yesus. Pasti enggak lah, pasti enggak. Karena itu di dalamnya dua. Kalau kita masuk itu ada dua tempat kosong semua. Dan yang lucu itu ada tulisannya, He is not here. Jadi kalau kita masuk ada tulisan He is not here. Nah, itulah eh, Garden of Tomb. Jadi kubur di taman yang sekarang ini masih ada. Tetapi kubur Yesus yang satu versi satunya itu ada di Holy Sepulchre, gereja makam Hmm. suci yang dulunya Golgota. Itu cuma lantai atas sama lantai bawah. Nah, ini Hmm. ayatnya pakai Yohanes. Di dekat tempat dia disalibkan ada kubur baru. Gitu. Dan itu ada ruangannya. Ya kosong sih ruangannya kosong. Tapi itulah kubur Yesus katanya. Nah, itu keterangan Yohanes membuat apa namanya? Kita tahu bahwa letaknya tidak jauh gitu. Kalau tidak ada Hmm. keterangan ini, ya mungkin orang bingung di mana letak kuburnya gitu. Nah, tapi sekali Hmm. lagi peristiwanya dan penceritaannya selisih sekian puluh tahun. Nah, Ya. itulah Ya. hasilnya studi Alkitab ya. Ada tegangan-tegangan tertentu gitu. Iya. Kira-kira apa yang mau disampaikan oleh narator lewat penjelasan ini bahwa dekat tempat Yesus disalibkan ada taman dan dalam taman itu ada kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Betapa Betapa Ya, apa apa ya? ya? kalau saya Spesialnya Yesus. betapa istimewanya Yesus gitu. Ya. Betapa istimewa Yesus. Itu nanti paling ramai Bu Santi.
Yang paling ramai itu keterangan tentang hari itu hari persiapan Sabat kan kalau kita lihat. Ya, Kan dua betul, kali disebut itu. Yang betul. jam 12 sebelum disalibkan yang Pilatus itu sama ini. Itu gini, Bu Santi. Ini sekalian ya, supaya mungkin berguna untuk teman-teman. Kadang-kadang kita tuh mendapat tuduhan bahwa Mm-mm, Yesus bangkit pada hari ketiga itu salah. Karena ngitungnya gini, ini ya, ini tambahan nih, tambahan sesi ngulik supaya teman-teman tahu kan ada kalimat hari persiapan Sabat supaya bisa menjelaskan. Saya sering mendengar orang bingung, kadang-kadang bertanya lewat WA, kadang diskusi kalau ketemu gitu. Loh kok dibilang 3 hari itu gimana ya Pak? Kan dia matinya Jumat, Jumat jam 3 kan matinya. Bangkitnya Minggu pagi. Kan belum ada 3 hari tuh, ya. mm, Itu saya bilang, loh cara berpikir Yahudi dong. Itu ya, kan ada hari persiapan. Persiapan Sabat. Sabat itu Jumat sore jam 6. Makanya mereka mm, makamkan Yesus. Tapi gaharu tadi itu yang 30 kilogram, lalu kuburnya juga tidak jauh-jauh dari tempat dia disalibkan, jadi cepat gitu. Kalau dia matinya jam 3 itu, jadi jam 3 ke jam 6 sore Jumat itu hari pertama udahan, lalu mm, Jumat jam 6 sore sampai Sabtu jam 6 sore hari kedua kan, mm. Sabtu jam 6 sore sampai Minggu jam 6 sore hari ketiga. Iya, Yesus bangkitnya iya, hari Minggu pagi, hari pertama. iya, Nah, jadi 3 hari. iya. Jadi Mm, jangan cara berpikir kita, cara berpikir mereka kan mereka. Makanya teks ini perlunya gitu. Oh, hari itu hari persiapan. Oh ya, berarti mereka iya, tergesa-gesa karena iya, sebentar lagi iya, mereka Sabat tidak boleh iya, apa-apa. Maka iya, karena nggak iya, boleh apa-apa kan mayatnya dipotong iya, kan itu si orang ahli betul. Farisi kan inginnya Ya, di situ sebenarnya. Jadi teman-teman mm, mm, mendengar cara ngitungnya gitu ya. Jumat jam ya, 3 Yesus mati sampai Jumat jam 6 tuh hari pertama. ya, Jumat jam 6 masuk hari kedua, hari Sabtu. Itu sampai jam 6 sorenya, itu hari kedua. Nah, berarti minggu pagi sudah masuk hari ketiga. Jadi ya, jangan ya. gugur iman Bingung. Anda. Benar, sudah. Gara-gara itu. Baik Pak Pendeta, nih di akhir segmen ketiga dan juga episode kali ini. Apa relevansinya untuk kehidupan kita sebagai orang percaya? Satu bagi saya adalah nampak bahwa memang Injil Yohanes itu menganjurkan pilihan. Anda mau jadi mana? Menjadi dunia yang menolak dia, Hmm, keagamaanmu sebagai orang yang beragama, tapi kalau kamu tidak menerima Yesus, itu kayak orang-orang Farisi itu. Kekuatan militer, kekuatan adidayamu, Anda jadi Pilatus tuh. Atau Anda ikut-ikut histeria massa, Anda menyalibkan dia gitu. Jadi ini pilihan. Kalau mau ya ikutilah teladan orang yang menerima Yesus. Contohnya siapa? Nikodemus, Yusuf Arimatea, para murid, Bunda Maria. Nah, kayak itu pilihan. Eh, dan mereka tetap menemani Yesus sampai sakaratul mautnya ya. Itu poin pertama. Pilihan untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, whatever happen to him gitu. Yang ya, kedua, di tengah-tengah sakaratul maut, ingat, dia begitu rupa mencintai. Dia tidak membalas, walaupun dia mengumumkakan, dia menelanjangi bahwa ini itu sebenarnya terjadi, kamu begini begitu, tetapi Yesus tidak membalas, dan dia karena dia tidak membalas, dia menjadi korban dari kejahatan. Ya, ini juga menarik. Di tengah-tengah itu, di tengah dia menunjukkan tetap ada panggilan untuk mencintai. Anak inilah ibumu, ibu inilah. Dia sendiri mencintai hmm, dunia gara konspirasi all against one. Di tengah-tengah itu, dia sampai tuntas tetelestai, dan di sebelum tetelestai, dia menganjurkan untuk ada cinta kasih. Bukan sesuatu yang getir. Kehidupan yang getir itu bisa diimbangi dengan cinta kasih. Yesus mengalami penderitaan kayak gitu, yang muncul di mulutnya adalah anak inilah ibumu, ya, inilah anakmu. Tetelestai, sudah genap. Akibatnya, ya, ya kita bisa menjadikan Tuhan teladan iman dalam menghadapi kekerasan dunia ini. Cinta tidak boleh dikalahkan oleh kejahatan. Itu pesan ya, saya. iya. Saya mau ikut Yesus bukan saja soal pada penderitaan, tetapi mencinta. Iya. Terima kasih Pak Pendeta Sama-sama. untuk kesediaan mengulik pada episode kali ini, dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat, memberkati iman sahabat, dan juga memberkati agar wawasan sahabat juga boleh ditambahkan. Sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Mari kita menutupnya dalam doa. Pak Pendeta dapat memimpin dalam doa. Ya, marilah kita sekali lagi berdoa. Ya Kristus yang tersalib,
yang tahan dan rela menanggung derita sebesar itu, yang tidak mengutuk, tidak menyerang, menanggung dengan berani sambil mengungkapkan kejahatan orang, namun tidak membalas berbuat jahat. Berikanlah kepada kami hidup yang meneladani Dikau, mencintai, tak henti, tak dikalahkan oleh kejahatan yang kami alami. Ya Kristus yang memanggil kami untuk saling menjaga, seperti nasihat-Mu kepada Maria dan para murid. Mampukanlah dalam hidup kami yang berat, kami saling mencinta dan menjaga. Dengan itulah kiranya kami boleh mengikut Tuhan. Dengan itulah kiranya kami boleh meneladani Tuhan. Bahwa cinta kasih mengatasi kejahatan. Cinta kasih mengatasi penderitaan. Cinta kasih mengatasi segala-segalanya. Tolonglah kami ya Tuhan, biarlah teladan, salib dan cinta-Mu menjadi segala-galanya bagi kami di tengah-tengah hidup kami di dunia yang tak mudah ini. Berkatilah kami dengan damai dan dengan cinta-Mu yang begitu abadi. Demi nama-Mu Sang Kristus, Tuhan yang tersalib, Juru Selamat dunia ini, kami memohon berkat dan rahmat. Amin.